Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Arnold Mardika Dwi Putra, kelas 11 IP 1 absen 4. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil proyek 1 V5 saya dengan tema video presentasi tips pola hidup sehat. Seperti yang kita ketahui bahwa virus corona terdeteksi pertama kali di Wuhan, Cina pada awal Desember 2019 yang masih ada sampai saat ini. Dan kita tahu bahwa masa COVID ini kita dituntut untuk tetap di rumah menjalankan aktivitas kita masing-masing di rumah atau work from home. Ini tentu dapat membuat kita menjadi rentan untuk malas dan bosan menjaga pola hidup sehat kita karena hanya beraktivitas di sekitar rumah setiap hari. Pada masa pandemik ini, kita harus tetap menjaga imunitas tubuh kita, menjaga pola hidup kita dengan baik sehingga tidak tertular virus. Nah, apa saja sih pola hidup sehat yang dapat kita lakukan selagi work from home ini? Berikut adalah tips pola hidup sehat yang bisa kita terapkan selama masa pandemi ini. Yang pertama, selalu menjaga pola tidur dengan baik. Selama di rumah, perlu kita tahu bahwa istirahat yang baik adalah istirahat yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan kita dalam beraktivitas. Tidur yang cukup dapat membuat suasana hati kita menjadi lebih baik dan juga dapat membuat kita lebih fokus serta mudah terhindar dari segala penyakit seperti jantung, terlebih menjaga imunitas melawan virus corona. Maka saran mengenai tips pola tidur adalah dengan tidur yang cukup kira-kira sekitar 7-9 jam dalam sehari, sesuai kebutuhan kita. Tips yang kedua adalah selalu menyempatkan diri untuk berolahraga atau melakukan aktivitas fisik. Di masa pandemi, olahraga sangatlah penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Di samping menjaga kesehatan tubuh, juga bisa membuat proses regenerasi dan metabolisme di dalam tubuh jadi lebih maksimal, sehingga tubuh menjadi lebih kuat menangkal virus. Jika kita juga pasti memiliki waktu luang, maka sempatkanlah kita untuk berolahraga setidaknya 15 menit dalam sehari. Bisa dengan bersepeda, melakukan senam irama, yoga, dan sebagainya di rumah. Selanjutnya tips yang ketiga adalah selalu menjaga pola makan kita dengan mengonsumsi makanan-makanan bergizi seimbang sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna, yaitu makanan yang lengkap mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Makanan 4 sehat 5 sempurna bisa seperti nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan, serta susu sebagai nutrisi penyempurnanya. Di sini cara saya untuk menerapkan pola makan sehat ini ya teman-teman, adalah dengan selalu menggunakan produk berkualitas yang tentunya sehat, dan saya konsumsi secara rutin sebagai bentuk menjaga kesehatan, yaitu produk Healthy Juice ini. Produk ini sudah lengkap informasinya, seperti memiliki expired information, aims to reconsider consumer choice about how fresh is the food, composition, and nutritional information, to find out the list of ingredients used in the product. Net weight of the product contains information regarding the amount of processed food contained in the package. Next, location of the product to find out who made them and where did they made it. Halal sign to show the halalness of the product. Next is information of product benefit, and there is a barcode here. Lastly, there is a product name called Healthy Juice. Untuk lebih lengkapnya mengenai tabel nilai gizi, di sini terdapat informasi takaran saji, yaitu 250 mili untuk satu sajian, dan dalam satu sajian memiliki energi total 130 kcal. Selanjutnya, nutrisi yang terkandung ini didapat dari perhitungan. Jadi jus ini menggunakan standar untuk menghitung persen AKG. Di sini energinya adalah 2000 kcal. Jika dicontohkan ke karbohidrat, maka untuk standar persen di karbohidrat yaitu 300. Maka cara untuk menghitung persenannya yaitu 33 gram karbohidrat dibagi dengan 300 dikali 100. Maka mendapat hasil persenan AKG yaitu 11%. Artinya, karbohidrat mencukupi 11% dari angka kecukupan gizi. Dan untuk produknya, ya teman-teman, jika Anda tertarik sudah saya sediakan scan kode dan kontak line WA saya untuk memesan. Silahkan dipesan ya bagi teman-teman yang belum, sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita. Baik, maka kesimpulannya untuk presentasi ini adalah banyak sekali dampak yang terjadi akibat virus corona. Bukan hanya kesehatan, tapi juga aspek kehidupan lainnya. Dampak itu bukan hanya dampak negatif saja seperti yang kita ketahui, melainkan ada dampak positifnya. Dikutip dari healthdetik.com, dampak positif negatif virus corona yang bisa jadi pelajaran, bahwa dampak positifnya yaitu memberikan perubahan perilaku manusia. Seperti, sebelum ada pandemi, masyarakat tidak memakai masker. Semenjak ada pandemi, masyarakat memakai masker setiap berpergian, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebelum ada pandemi, orang-orang dapat berkumpul dengan kapasitas 100%. Sekarang dibatasi, hanya mencapai kapasitas 25% sampai 50%. Sebelum adanya pandemi, tidak ada yang namanya swab test. Sekarang menjadi syarat berpergian.
Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.